sekarang kita Pasti bakal lihat nggak nih sih? ya. Expanding River. Yes, I like it, baby. Let's go. Aku suka banget Expanding Rivers. Biarkan ombak membawa kesakitan. Wih, Quote siapa itu dibikin baru? Rasakan kesakitan. Ah, kalau itu Parsha tahu. Kalau itu Parsha. apa lagi? Itu Parsha tadi coach yang tadi Ranger Mas bilang, rasakan kesakitan itu Parsha. Air tenang. Menghanyutkan. Itu Link, Menghanyutkan. itu Link. Ah. Ya. Kayaknya Bang Oji cocoknya. Dexter. Kau selalu suruh, udah tenang Nevin gue jawab. Ya. Padahal aku gak ke arah sana sih, tapi oke cocok juga. Dan sekarang gue choosing Chip. Chip dan Glue ya, berarti masih respect banget ke arah Oke. Yoni. Nah, karena dapat satu ya dari tim Liquidnya ya di first pick. Jadi mereka makanya bench Jushinnya di sini. Mereka nggak mau Moreno pakai Jushin lagi. Ini emang superior banget sih dari Moreno kan tadi sampai ada 7 kill. Tapi ini Freya-nya lepas Bang Abe. Enggak. Hehehe, hampir ya. Kalau Freya-nya lepas serem juga. Marcel, enggak, Movius dulu dong. Lagi pede berarti ini. Lagi pede banget untuk Movius. Dijawab dengan adanya Leomord. Leomord Harit kah langsung? Oke, ini yang sempat kita bahas ya, karena emang dua-duanya kan user Leomord juga dan ada banyak banget kemenangan mereka dengan penggunaan Leomord, Iya. tapi kombinasinya dengan siapa nih untuk mempersiapkan menghadapi Povius juga soalnya. Banyak sih. Mereka juga bisa bawain lagi nih kalea-kaleanya juga kan. Karena damage sudah ada nih Nevin dari Leomord. Momentum, Phantom Steed, tambahin hybrid defense juga ya. Oke, untuk opsinya lumayan luas atau justru ada prioritas lainnya ke arah XP pengen langsung ngejawab matchup Poviusnya? Enggak, Harit. Oke. Tetap ya. Leomord Harit ini emang kayaknya tidak tergantikan untuk second phase ini. Dari second pick. Nah, mereka di 2 pick atas pasti kayak bener-bener strong banget. Tutor balik Dan lucu sayang sih. banget kalau misalkan dilepaskan. Tutor balik lucu sih. Tor balik, Ya. Povius, Beatrix kali ya. Iya. Atau menurut gua kalau usah Matrix dulu, main Harley dulu gak sih? Halo, saya diambil ya. King Kevin bermain dengan Assassin. Apa pick over? Kalau bisa baku pukul, Iya, kalau ini- bisa 5 versus 5, apa Tapi itu sih pick frontline-nya over? kuat banget sih. Frontline-nya kuat banget dan entah kenapa ya, emang win rate-nya kecil. Tapi Moreno pernah bawa Valir. Iya, Tapi kalau bisa emang di last pick aja. Nggak perlu buru-buru ya. Karena Iya. bahayanya gini nih Vin, ini masalahnya ada 2 hero yang bisa ngejar-ngejar ke arah belakang. Takutnya. Kita tahu, Valir ini kan sulit dia pakai rock. Benar. Berat banget kalau udah keinjek. Oke. Dan ini akan kita tentukan ya untuk Beginner by Fatality, tipikal hero seperti apa yang akan mereka bawakan, apakah Mite bakal dikeluarkan sekarang? EXP dulu kah? Atau Sora dulu jangan-jangan? Atau di Sora karena emang prio pick banget nih buat Shogun. Atau mereka ambil hero-nya Moreno dulu. Ternyata Uranus, hero-nya Shogun. Uranus Uranus ya? EXP ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang berpendapat kalau Uranus ini kurang cocok buat gameplay kita di MPL ID. Karena kan kalau Uranus kan calculate, Heeh. bener-bener kayak harus penuh dengan perhitungan, penuh dengan ya mungkin adanya kalkulasi-kalkulasi skill shot yang keluar. Sementara kan MPL ID terkenal dengan brawl server. Iya, langsung tabrak. Tabrak aja, nggak usah ngitung-ngitung, tabrak aja. Iya, dan kayak mungkin ekspektasinya lebih banyak kayak efek sisi kayak Arlong, Iya. Poveus, jadi lebih ke arah teamfight. Tapi Uranus juga sebenarnya powernya cukup besar ya. Mulai dari laning, dia bisa nge-cut wave juga, dan secara damage pun ada yang bisa di-deliver. Dan makanya sekarang bakal ditutup dulu nih. Tipikal hero yang akan ngeganggu posisi dari Uranus Kari. Ya Kari juga ya, karena Kari lumayan bisa untuk memenangkan matchup lawan Harit kalau level 1. Kalau emang langsung target hero ya, apalagi dengan adanya Emblem Fighters. Jadi nggak perlu mikir gimana-gimana buat Karinya juga. Survive di laning masih bisa pakai hybrid lifesteal. Tapi Oke, kalau ngomongin Uranus ya, Uranus juga bakal terancam sih nanti kalau udah ada Kari di late game. Marcel Ben. Karena BTR by Final yang bisa langsung ambil Marcelnya di pick yang keempat. iya, mereka belum mengamankan ke arah roamer ya sejauh ini. Dan untuk opsi-opsi roamernya juga masih lumayan luas. Mereka Ya, terbuka bisa ya. cari initiator, bisa nggak masalah. Karena kan secara badan udah di XP ya. Sebenarnya yang paling memungkinkan ya untuk adu badan di sini Gatot Kaca sih. Dari BTR by Vitality. Jadi tetap adu revitalize ya kan sama Hylos juga. Oke. Cuma ya balik lagi, connection. Gatotnya mau sama siapa nanti? Kalau Iya. emang dia bawain Gatot, ya berarti mid lanernya harus yang lebih aktif. Kayak Lilia mungkin salah satunya. Atau bahkan Valen yang mainnya juga bisa ofensif. Dan ngelihat ke arah posisi Marcel, Moskov, Kari yang sudah ditutup, ini
membuat posisi dari Kyo agak cukup bebas. Dia ditutup Kalia supaya just in case apapun yang terjadi, Kyo nggak harus pakai marksman yang harus punya Purify. Tapi di sini Cloud masih open juga sih. Cloud open. Ya, Cloud masih open buat Kyo ya. Karena tipikal hero kayak Cloud kan tinggal pakai Winter, nanti Blazing Duet, dia di dalam zaman Force, dia nggak akan ada masalah. Tapi gue lihat ya, Kyo itu main Cloud posisinya 40% dari 5 kali. Ya. Jadi kurang. Kan sama seperti yang Ranger Mas selalu bilang, cuma angka. Nah, It's just a iya. number. Iya, yang 100% aja pecah kok banyak, kecuali Iya. second pick Onyx. Gue gak pernah percaya gue 100%. Iya. Nah ini dia untuk Bigetron ya. Romer seperti apa yang akan tersisa? Karena kalau ngomongin efek sisi masih banyak ya harusnya Bro. Iya, last pick juga boleh sebenarnya. Tapi Gatot dulu ternyata. Nah ini nih 2 pick yang Boleh menentukan sih kalau- apakah targetnya adalah Valir last pick. Gue Karena crowd sih. magic damage-nya udah cukup kan sebenarnya dari Harit. Big damage cukup, badan Iya. juga udah tebel banget. Ya itu buat Hylos sama Puvius tuh Valir ngejauh banget soalnya. Walaupun ya sekali lagi ya Valir di MPL ID ini lagi punya win rate yang tidak terlalu bagus sebenarnya. Nah ya. Dan kalau untuk tim Liquid ID-nya nih, tadi kita udah sempat ngebahas potensial yang akan mengisi di area gold lane. Tapi gimana dengan mid laner-nya Bro? Mid laner untuk Drichel berarti. Yang combo sama Hylos ya. Kalau main Cetian lagi juga sebenarnya fine sih. Kombonya banyak kan. Ada Glorious Pathway dan juga ada Dark Wave. Oke. Atau area of effect yang lebih besar lagi secara damage kita berarti masih punya Yves. Tidak ada Eve. Oh, Eve Lunox. Oh, Lunox Gold Lane berarti. Wow. oh magic. Oh ini klasik. Ini lagi ya matchup ya. Lunox Gold Lane kalau lawan Harith. Karena seiring berjalannya waktu kalau kita kilas balik juga. Heeh. Bagaimana drafting phase berjalan ketika Harith lagi ongoing meta banget kan jawabannya ada di Lunox Beatrix biasanya. Betul. Kalau Beatrix biasanya ya harus bawa Kalea gitu kan. Di force untuk bawa Kalea tapi dengan adanya Lunox seperti ini. Apakah Lunox Gold Lane-nya Sky Pierce atau jangan-jangan Suyo-nya yang Sky Pierce? Iya ya, ada 2 opsi. Ada 2 option. Dan itu mungkin bisa bergantung juga dengan bagaimana early game-nya berjalan ya. Kalau Iya, misalnya Lunox-nya bisa ngedapetin nyaman di area laning Wah. berhadapan dengan Harith, bisa sih. Ini So- tapi kayak bukan Valir game nih dengan adanya Eve juga nih di area mid lane. Walaupun mungkin ya bisa sama-sama clear cepet ya. Sehingga diganti ke arah Lilia biar lebih safe dan bisa tetap memberikan poke damage kepada Hylos. Iya, bisa stop high loss, terus juga kita tahu mobilitas ya. Jadi seorang Lilia dia bisa jadi trigger untuk source skills juga karena punya Lexus sebagai Itu dia. ultimate ya. Ada Glowing Ice Queen dan Wishing Lantern juga yang nanti akan jadi jawaban terbaik ya untuk melawan Povius Hylos gini untuk Lilia. Oke, jadi ini dia untuk game yang kedua ya. 1 match point yang sudah dipegang sama tim Liquid ID. Ranger Mas kira-kira akan jadi game milik siapa? Aku masih berkutat di tim Liquid. Oke, untuk Profesor KB? Wah Lilia menarik ya. Jadi makanya BTR by Vitality akan kita lihat di game yang kedua. Oke, kalau gitu sebentar lagi akan kita saksikan bersama Ranger Emas. Yes, tentunya tanpa berlama-lama mari kita meriahkan MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Yap, dan selamat datang ke dalam Land of Down. Dengan posisi yang lumayan menegangkan ya untuk Bigetron, tapi kita pun tahu mereka sangat suka bermain dengan 3 game secara penuh. Ya, Jadi apapun bisa terjadi dalam game kali ini, tapi semuanya kayaknya akan cukup heavy dengan early game seperti apa yang bisa terjadi. Karena ngelihat dari potensialnya juga ini nggak terlalu banyak efek sisi seperti game pertama, lebih banyak ke arah badan. Jadi kayaknya kontes turtle objektif ini sangat-sangat nyaman untuk kedua belah tim ya Prof? Ya dan bergantung sekali sama 2 mid lanernya ya. Yang satu punya reroll manipulation, yang satu dari Moreno dia bisa ngebait juga dengan adanya Black Shish. Jadi wajar banget ini Turtle 1 sih bakal jadi pertarungan yang menarik. Terutama dari duo mid-nya juga, karena duo mid-nya yang bener-bener maunya clear cepet nih. Dan kalau ngomongin mid clear cepet, ini mereka bakal coba bantu rotasi sih harusnya. Karena berat banget kalau kita lihat dari gold lane nanti di level 4, itu mungkin akan diuntungkan sih untuk Eman. Kalau dia berhasil melakukan sedikit tarik ulur. Tapi kalau Eman maksa untuk dapetin Q secara langsung, head to head Nevin, wah Eman sih udah tergeletak pasti sama Q. ya pressure ya. Ini Suyo dengan Marksman dan Leomord dengan Assassin. Ya tadi kan kalau kita lihat dari Kevin sebelumnya kan dia main Leomord, Emblem Marksman ya. Perbedaannya adalah di early game, kalau buat Emblem Assassin lebih bagus. Tapi kalau buat late game tentu adaptive penetration-nya lebih dalam. Ketangkap, langsung ada satu Nile.
berhasil melakukan first blood dengan kudanya. RBL dipanggil, dapetin first blood, kondisi keuntungan langsung di tangan para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Dan menuju ke arah turtle yang pertama ini akan sangat mudah di zoning out oleh Shogun yang sudah berada di level 4. Keuntungan lumayan masif sih karena dia jatuh ke tangan sang jungler juga dan kita bisa ngelihat ya space yang bisa diciptakan sama Shogun karena menutup jalan dari Aran. Ini bisa jadi pembuka jalan juga buat bisa ngedapetin objektif turtle yang pertama, apalagi gak sendirian saja, Kevin pun sudah mulai bersiap-siap di area tersebut. Oke, mereka akan coba untuk berkutat di depan sana. Dengan kondisi Shogun menjadi target utama, tapi poker dari Drichel, blocking damage yang terlalu sakit sama Leon di tertarik dari remote manipulation. Kyo is coming! Order brilliant gagal untuk bisa mendapatkan sosok dari seorang Finn. Mundur ke arah belakang, Eman menunggu momentum untuk mengeluarkan Zaman Force-nya. Tapi nampaknya Lilia tertakedown. 2 poin kill dan Retri masih belum Maharaja Kevin! Berhasil melakukan takeover terhadap satu turtle from the Nile! Oh my god! Keuntungannya begitu banyak ya. Dimana sekarang bahkan pressure ke area orange buff. Oh tiba-tiba damage-nya terlalu sakit, Nile nggak boleh masuk terlalu dalam. Jangan lupakan ada Leoni di belakang sana. Gak ada jalan pulang untuk Nile! Double kill dan bahkan triple kill! Maharaja Kevin, Panglima berkuda dari tim Liquid. 4 poin kill di early, Profesor. Wah ini kacau pasti ya. Dengan adanya Suyo yang snowballing, apalagi dapetin 1.800 gold untuk sekarang, tim Liquid akan menguasai early game. Belum lagi dengan adanya Kyo, Genius One first item. Dengan adanya kill participation juga tadi di area turtle, ini akan ngebuat semua member dari tim Liquid bisa mengendalikan turtle yang kedua. Ditambah Skypierce juga. Semua berawal hanya karena satu turtle yang diambil dan Finn yang di take down. Dan ternyata Nile tidak berhasil mendapatkan orange buff-nya tadi. Seketika Leoni langsung Glorious Pathway dan lagi-lagi full dive ke area dari orange buff. Iya, terlalu banyak ya kerugian yang akhirnya diperoleh sama Bigetron by Fatality dari perbedaan level untuk sang junglernya juga dan bahkan Moreno yang harus tumbang bersama spellnya juga. Tapi sebenarnya apa kesalahan utama dari Bigetron yang ngebuat mereka harus ketinggalan begitu jauh, Prof? Ya balik lagi ya, mungkin mereka tidak memberikan zoning yang perfect agar Nanael bisa mendapatkan battle retribution tanpa adanya kontes dari Kevin. Duh, diambil. Ampun. Sehingga lagi-lagi kerugian ada di tangan dari BTR by Vitality secara individual karena level akan semakin lebih jauh nantinya. B, ini bahaya B. Kalau misalnya purple-nya cepat diselesaiin, terus dia langsung rotasi ke orange, ada informasi tidak ada retribution. Ah benar sudah. Invade lagi. Tidak ada informasi tidak ada retribution. Bakal coba di-invite, bakal coba diambil, dimasukin ke dalam dan itu dia. Maharaja Kevin berhasil mencuri. Benar 3 level. Oke. Tapi mereka mencuri tanpa ada power of retribution. Tandanya mereka akan sangat kuat dengan tim fight kali ini. Ingat, jangan lupakan Maharaja Kevin memiliki satu Skypiercer Aran, melakukan zoning out, real world manipulation bersama dengan adanya Glorious Pathway. Itu nama jalannya pasti langsung slow motion, langsung menuju ke belakang. Skypiercer jangan sampai menyala. Oh, 1 poin kill didapatkan para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Mereka mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill lagi, tapi Nael. Jangan lupakan Skypiercer-nya aktif, Nael. Harus tahan karena ini Panglima berkuda Maharaja Kevin. Iya, dan masalahnya emang udah ketinggalan 3 levels. Itu yang jadi paling sulit untuk Nael. Kalaupun tadi nggak kena zone out, secara retribution ini pun tidak diuntungkan ya buat Bigetron by Fatality. Dan sekarang outer turret top lane juga menjadi milik dari tim Liquid ID. Gimana caranya untuk keluar dari pressure kayak gini, Prof? Wah, no trade ya. Bigetron by Vitality harus cari trade-nya dulu nih, Nevin. Karena kalau nggak ada trade kill sama sekali atau bahkan trade turret, udah pasti mereka bakal rugi. Makanya attack defense. Lihat yang dilakukan Kyo, dia tahu top lane tadi habis di-push. Makanya dia langsung mundur ke belakang. Play defensif dari tim Liquid ID sehingga membuat BTR by Fatality gak dapetin trade sama sekali. Iya ya. Padahal udah ada niat ganking tapi digagalkan karena emang terlalu lama di area bottom lane. Tidak ada move. Dan buat sekarang emang harus menunggu bagaimana big play dulu nih. Mungkin dari Gatot dan juga Moreno-nya. Terkadang kita itu cuma punya niat tapi kita nggak berani beraksi. Wih. Tapi ya Cakep sih. juga coachnya ya. Kadang emang nggak perlu beraksi dulu sih, harus menunggu momentumnya juga. Karena bisa jadi ketika kita beraksi malah jadi kerugian yang besar buat Bigetron. Dan pastinya itu yang sedang mereka hindari untuk sekarang. Sehingga auto trade bottom lane mungkin akan diikhlaskan begitu saja, Bro. Wah pasti ya. Dapat top lane turret, dapat bottom lane turret. Ini sepaket sih jatuhnya. Udah bener-bener langsung ngebuka potensi untuk menuju ke 4.000, bahkan bisa 5.000 setelah turtle dan juga ke area dari mid turret. BTR by Vitality hanya bisa melakukan zoning out karena Shogun
Udah kejawab nih pakai glowing wand. Aduh, life band effect yang nanti akan mengganggu Shogun dan bisa tetap terkena efek burst dari Lunox. Oke. Maharaja Kevin kali ini di zoning out oleh posisi dari seorang Shogun. Tapi Shogun harus ingat ada satu catatan, War X-nya sudah ada, Sky Fisher-nya sudah ada. Bentar lagi menunjukkan Hunter Strike harusnya. Dan Shogun dengan posisi level ini, dia tuh nggak bakal cukup kuat nahan damage-nya. Karena dia baru punya Dreadnought, Profesor. Ya masih jauh banget ya. Yap. Bahkan untuk ngezoning ke area dari Turtle aja nggak sanggup. Ya setuju. Glorious Pathway dibuka lagi-lagi, seluruh pertempuran menjadi slow motion. Wah ini artinya tiba-tiba. Oh, fight out of nowhere kali ini. Hampir saja Shogun tergeletak, masih kuat untuk bertahan di depan sana. Walaupun tidak ada cukup banyak kekuatan untuk para pasukan dari tim Megatron by Vitality mempertahankan mid mereka. Tapi setidaknya mereka langsung ada kuda dari Nanael. Masuk terlalu dalam, Maharaja Kevin masih free. Fokus menuju ke arah turret. Dan tampaknya tidak ada minion, mereka harus menuju ke arah belakang. Maharaja Kevin tertangkap di depan sana. Davis terlalu sakit. Dua Wah. Sky Fisher dan bahkan Finn-nya menjadi poin ketiga. Double kill, no, oh my god. Team Liquid ini benar-benar mereka memecut kudanya, bertarung di game kedua benar-benar lebih kencang. Ya, dua keuntungan beruntun ya yang ternyata bisa dipegang oleh tim Liquid ID. Bahkan mungkin bisa saja ada turret yang menjadi target selanjutnya. Tapi untungnya Bigaran by Vitality juga masih bisa menjaganya. Dan wow, Wih. FPL ID Extreme ada X-Win. Ada X-Win paset. Sinyal kah Koet? Waduh. Tapi ya mungkin kalau dari X-Win-nya ngelihat BTR by Vitality yang lagi ketinggalan 4.500 gold ya wajar saja ya. Mungkin lagi belum terlalu happy nih. Karena posisinya bener-bener udah kelihatan flop banget. Dan dari awal yang sempat kita bilang kalau misalkan Uranus punya power, udah ketutup powernya. Terbukti dari bagaimana masifnya damage yang diberikan sama Kyo. Wih. Dibilang- Bentar lagi nih X-Win adu otot sama Hijume. Besar kali ototnya. Nono. Nono. Catat ya No, tadi no. bilang. Es importante, Nono. Oh itu Tapi dia. Prof Tony jujur malah gue liatnya tadi Kevin yang hampir ter-take down loh. Karena Blade Surge ya dia pakai sekali ke belakang. Iya, iya, iya. Tapi dia masih bermain di depan sana. Tapi kan gara-gara Soul Sevel yang dia bener-bener di hold tadi kan. Nah, Itu langsung dia survive di situ. pas soal servernya di hold, Sky Fister-nya kan dia ada tuh Prof. Itu dia. Oke, Moreno kalau mundur ke arah belakang dia menggunakan Black Juice-nya ini berbahaya real world manipulation dan Moreno mau tidak mau flick karena masih bisa ke arah belakang menuju ke arah depan. Dapat terapkan dia satu point kill didapatkan dari Nanael, mereka tidak memiliki damage karena zaman force tidak cukup untuk membendung Maharaja Kevin dan bahkan Kevin tershutdown. Ingat, nafsu membunuhmu. Oke. Bahkan para pasukan dari tim Bigatron by Vitality mendapatkan shutdown yang mahal. Tidak ada power of retribution saat ini. Mahal banget karena ada 7 poin eliminasi yang udah dipegang sama Kevin dan kita tahu juga Skypierce yang akhirnya nanti akan tereduksi sendirinya. Cuman lihat apa yang dilakukan oleh tim Liquid ID karena mereka akan langsung memberikan penjagaan ke arah objektif utamanya, Prof. Kalau tetap di zoning ya, tetap ingin mencari point kill juga agar nanti objektifnya nggak bisa di take over sama BTR by Vitality. Karena Goldnya sebenarnya sempat ketarik sih dari 4.500 sekarang jadi 3.900. Karena birahi, bro. Itu dia. Ingat, nafsu membunuh. Ya tapi efek dari bounty juga ya karena Kevin ngebawa 7 kill, nge-carry juga untuk Skypierce stack-nya. Jadi ya buat sekarang pecah untuk stack Skypierce-nya perlahan Ya. terkurangi juga seperti yang Nevin bilang tadi. Jadi harus ditabung ulang lagi. Dan itu yang mungkin akan menurunkan sedikit power dari tim Liquid untuk sekarang. Tapi power dari Bigatron yang sekarang udah mulai meningkat sih. Karena lihat dari Eman-nya 2 poin eliminasi tanpa ke pick off sama sekali. Mungkin ini bisa jadi satu jawaban juga ketika masuk ke area mid game ataupun ke area late game juga. Karena secara gold ya Oh, pun Nael. sedikit lebih unggul. Nail Show di arah top lane. Jangan lupakan Kyo punya Darkening ini akan bisa mempercepat para pasukan dari tim Liquid mendapatkan Lordnya itu dia. Nail Show di arah top lane. Leoni coba untuk mengejar. Bakal memukul mundur para pasukan dari tim Bigatron by Vitality, Profesor. Itu dia, bagus ya dari tim Bigatron by Vitality-nya juga ya. Mereka memilih disengage. Mereka tahu emang Nael sengaja ditugaskan untuk kebagian outer top lane. Untuk Setidaknya. mendapatkan trade setidaknya dapat 1. Daripada nggak dapat sama sekali. Tapi ya dari teman-teman BTR by Vitality juga nggak ada yang kena pick off. Jadi aman banget untuk Lord ini didapatkan oleh tim Liquid. Aduh, keuntungannya emang ada tapi BTR nggak ada yang rugi. Oke, sejauh ini masih cukup aman ya sebenarnya. Tapi ketika Lordnya berjalan ini akan jadi cukup berbeda. Karena Shogun ini benar-benar menjadi target utama sedari tadi. Mereka habisin dulu bagian depannya dan secara damage jelas akan sangat cukup. Ada Kyo, ada Kevin juga. Physical dan magical damage yang seimbang bisa dimiliki sama tim Liquid ID, bro. Udah pasti ya kalau ngomongin magic damage sih lebih dalam sih jujur. Apalagi dari tadi kan targetnya bener-bener gak ragu ya. Di depan juga dimakan, Moreno juga dimakan. Cuma sekali lagi sih ini efek dari If yang menang range atau menang jarak.
dibandingkan dengan Moreno. Iya, Holy Defense dipecahkan di area tengah, begitu pula yang ada di bagian bottom lane. Tapi untuk selanjutnya, apakah akan ada gerakan tambahan yang dilakukan sama tim Liquid ID atau ya ini akan dilepas begitu saja atau nunggu wave selanjutnya, Prof? Lo pasti nungguin Lord selanjutnya sih. Enggak, ini super wave kan masih? Masih, cuma kayaknya mereka bakal, kalau terlalu dive juga berbahaya soalnya ada Lilia ya. Jangan Oke. lupa high ground defense dari BTR by Vitality ini kuat loh. Oke, kita lihat kan ada 2 wave yang akan dorong secara bersamaan. Bottom dan juga mid lane. Damage terlalu besar dari Maharaja Kevin. Girls Pathway bersama dengan Real Manipulation menghindari terlebih dahulu dari Gatot Kaca menaruh gantian. Damage yang besar menargetkan cara kill dengan tidak memiliki lagi orang brilliant clearing minion yang dilakukan. Mereka memastikan setidaknya para masukan dari tim Bigetron mereka memaksa team fight dan itu dia Lilia was the little girl Iya. yang berhasil melakukan defensif terhadap high ground mereka. Belum bisa ditarik keluar ya soalnya. Belum. Gak ada hero pasti yang bisa narik kecuali tadi ya sedikit delaying aja dari seorang Poveus. Cuman memang masuk ke arah menit 12. Ada beberapa item decisions yang akhirnya udah mulai dikumpulkan dan jadi sakit banget dengan Divine Glaive dari seorang Lunox, Prof. Ya pasti bakal tembus banyak banget magic damage ya dari Kyo. Tapi kalau kita fokus ke Aran ya, itu ada Expert Glove dan juga ada Hero Sling. Di next mungkin ke Winter dari Aran. Yang menariknya adalah ketika dia akan menelan banyak damage mungkin dari Eman ya targetnya. Agar nanti dia bisa tetap survive di depan ya dia bakal pakai Winter. Karena dia udah punya Raden Armor tapi sekali lagi udah jadi Holy Crystal dari Eman. Jadi bakal tetap memberikan deal damage magic yang tinggi. Iya. Shogun juga udah punya Radiant Armor, jadi harusnya ini lumayan menangkal terutama buat damage dari Drichel yang diam-diam menghanyutkan. Nah Nanael juga Queen Swing sih jadi aman banget untuk dalam team fight-nya nanti. Vin, nggak boleh dipaksa lo Vin. Avatar Guardian for defensive Vin. Itu dia reward manipulation. Moreno harus flicker mau tidak mau karena damage yang terlalu besar yang diberikan. Maka berpasukan dari tim Bigetron by Vitality mereka kehilangan Vin. Mereka kehilangan 2 spell di saat Bapak Lord yang terhormat muncul saat ini. Timing yang benar-benar tidak menguntungkan sih untuk Bigetron by Vitality. Karena tanpa adanya 2 spell yang lumayan penting di tangan Moreno dan juga Shogun berarti tetap tidak akan ada kontes yang bisa kita lihat di menit ini, Bro. Ya good decision dari tim Liquid ID ya. Mereka memilih team fight pick off dulu di bagian top lane. Paksa dulu kill 1 atau battle spell yang keluar. Sehingga mereka mendapatkan Lordnya secara cuma-cuma gratis. Tapi buat sekarang Nanael yang show di atas. Muncul. Nanael. Nanael. Oh ini bahaya sekali Nanael muncul. Gak ada informasi. Tapi tentunya nggak ada informasi, semua dicek. Nanael hilang bagaikan ninja di telan bumi. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Membuat para pasukan dari Bigetron by Vitality kali ini harus kehilangan Lord mereka. Apalagi ditinggal tanpa kejelasan ya. Ini ngebuat agak sulit. Untuk sekarang dari Bigetron by Vitality, mereka harus melakukan full defensive power. Tapi Pertanyaan bagus tuh. bisa nggak nih, Bro? Lebih sakit ditinggal pas lagi sayang apa nggak dianggap ya pas lagi sayangnya? Oke, Lordnya udah mulai nggak dianggap. Udah mulai dicuekin di Itu arah dia. bottom lane. Karena emang slow push kan dari tim Liquid kan. Iya. Makanya dicuekin Lordnya di bawah, nggak dianggap dulu. Tapi dianggap. kalau udah mulai bergerak ke tengah-tengah udah pasti dianggap. Karena sesuatu yang sudah hilang ini akan cukup menyakitkan dan baru berasa ketika tidak ada seperti bottom turret mereka. Dan cukup menegangkan untuk coach dari Theonael di arah belakang sana. Dengan posisi seperti ini, mereka mencoba untuk berhasil mendapatkan 1 turret. Tapi informasi di mana Nanael belum berada. Menuju fokus dengan Clarence Pathway. Informasi didapatkan, mereka kehilangan 1 member, Shogun. Dan Nanael dengan kudanya. Mencoba untuk memberikan damage, tapi Avatar Guardian ke arah yang salah untuk Finn. Tidak ada siapa-siapa di depan sana. Real Manipulation tertangkap oleh Aran. 1 poin kill, Sakratul Maut. Dipaksakan 2 poin kill. Sang Maharaja Kevin harus ter-takedown. Mereka terlalu memaksakan. Fokus terhadap seorang Finn. Apakah mereka bisa melakukan endgame? Karena Eman bisa melakukan clear. Tapi Wave tidak bisa dibendung. Richard Flicker power defensive. Nanael bersinar, bergerak. Dipaksa oleh Aran. Dan lihat dipancing. Kyo! Kyo! Membuat Bigetron kehilangan kemenangan. Dan bahkan di sini 2-0 tanpa balas. Kyo Dede, the game changer. Wah, the moment yang bisa Lihat. diberikan lagi udah Kevin. Lihat Kevin, Panglima berkuda. Sang Maharaja Kevin, Nevin. Wah, wow. Tim Liquid ID mereka benar-benar menjawab, membalas, merespon semua. Kekalahan mereka di leg 1 dengan kemenangan. Di leg kedua bahkan dengan kemenangan yang lebih bersih 2-0 ada di tangan mereka. Wah, sebenarnya ini benar-benar permainan yang kita expect dari tim Liquid ID dari awal. Balasan dari leg yang pertama, di mana Nanael juga melakukan gestur yang sama. King Maharaja Kevin membalas di leg yang kedua, bahkan kemenangannya 0-2.
Dengan ini berarti secara head to head, Yes. Tim Liquid akan memenangkan pertemuan jikalau Iya. match dan net game win mereka sama. Oke. Wow. Tapi ini dia Panglima berkuda memimpin untuk melakukan fair play toss. Maharaja Kevin. Panglima berkuda dari tim Liquid memimpin tim Liquid berhasil mendapatkan 2-0 atas Bigetron. Dan last fight yang menarik. Semenjak kita melihat bagaimana Kyo dengan Darkening dan juga Order Brilliance. Kyo Dede sudah lama tidak melihat hal tersebut. Ya, dia aman ya pada akhirnya dengan posisi memang tadi dua pemain tersisa. Dua pemain yang sebenarnya punya power clear yang begitu besar untuk Leomord dan juga Harit dari seorang Eman. Tapi move yang begitu mahal dari Kyo akhirnya mengubah momentumnya 180 derajat, wipe out bisa mereka pegang. Dan gamenya jelas juga bisa mereka unggulkan. Ini dia momennya. Ini Eman momennya hilang. ya. Dimana dia tiba-tiba langsung dengan adanya Order Brilliance. Escape, menghindar dari damage burst Nanail. Dan tentunya ini akan menjadi interview yang sangat panas. Karena sang Maharaja Kevin berhasil mendapatkan 2-0. So, Bude Clara Besar yang baru kembali lagi ke MPL, silakan. Alala, tim Liquid ID berhasil membalaskan dendam mereka di leg yang pertama. Langsung aja rame banget nih apalagi Kevin